Yogyakarta setelah perlawanan Bupati Madiun. Sejak terjadi pemberontakan Pangeran Raden Ronggo Prawirodirjo III terhadap Belanda, di sekitar istana Yogyakarta ditempatkan pasukan Belanda yang sangat kuat. Bahkan setelah Raden Ronggo Prawirodirjo III gugur, pasukan Belanda menambah kekuatannya di sekitar istana. Walaupun Sultan telah memenuhi keinginan Belanda untuk membasmi perlawanan Bupati Madiun, namun Belanda masih belum puas. Hingga tanggal 31 Desember 1810, Gubernur Jenderal Daendels datang ke istana Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II diturunkan dari tahta dan mengangkat putra mahkota Pangeran Adipati Anom dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Sultan baru ini adalah ayah Pangeran Dipokusumo, yaitu Bupati Madiun pengganti Raden Ronggo Prawirodirjo III. Sultan Hamengkubuwono II kemudian disebut Sultan Sepuh dan tidak mempunyai kekuasaan lagi. Hanya pada acara tertentu seperti Grebeg Siam, Grebeg Maulud, Grebeg Suro, dan upacara-upacara lainnya hadir mendampingi Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Notokusumo dan Pangeran Notodiningrat yang diserahkan ke Semarang oleh Hamengkubuwono II sebagai jaminan atas janji untuk menangkap hidup atau mati Ronggo Prawirodirjo III baru dikembalikan ke istana Yogyakarta tanggal 16 Desember 1811. Hal itu pun karena ada perubahan politik dalam pemerintahan negeri Belanda Prancis, yaitu kekalahan pemerintahan Belanda dari Inggris yang sebenarnya Belanda menginginkan kedua pangeran tersebut untuk dibinasakan. Tanggal 26 Agustus 1811, tentara Inggris yang dipimpin Lord Minto berpusat di India mengepung pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Pusat pertahanan pasukan Belanda di Jatinegara jatuh. Gubernur Jansen pengganti Daendels yang semula Gubernur Kap Koloni menghadapi nasib tragis. Jansen dan pasukan Belanda mundur ke Semarang dengan harapan mendapat bantuan Kesultanan dan Kasunanan Mataram, namun tidak mendapat simpati. Kesultanan Yogyakarta termasuk Kabupaten Madiun bahkan diam-diam membantu tentara Inggris dengan harapan Belanda segera musnah dari wilayah Yogyakarta. Tanggal 18 September 1811, Belanda akhirnya menyatakan menyerah pada Jenderal Okhmuti di Salatiga dengan syarat menandatangani perjanjian kapitulasi Tuntang secara yuridis. Semenjak itu Nusantara dikuasai Inggris. Pergantian pemerintahan Belanda ke tangan Inggris dimanfaatkan oleh Sultan Sepuh untuk mengambil tahta Kesultanan Yogyakarta kembali dari tangan Sultan Hamengkubuwono III. Pada tanggal 23 September 1811, Sultan Sepuh mengembalikan Sultan menjadi putra mahkota kembali. Dalam masa peralihan tersebut dilakukan pembersihan di lingkungan istana. Patih Danurejo II dibunuh, juga pejabat-pejabat yang pro Belanda. Setelah kapitulasi Tuntang, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kekuasaan di Nusantara kepada pemerintah Britania Raya atau Inggris dengan Gubernur Jenderal Stamford Raffles. Pada masa pemerintahan Inggris ini, Sultan Hamengkubuwono II mengajak Kasunanan Surakarta untuk memulihkan hak-hak Raja-Raja Mataram, termasuk tata cara upacara protokoler istana, serta berusaha mengadakan perlawanan kepada pemerintah Inggris. Usaha-usaha perlawanan Sultan Hamengkubuwono II ini membuat pemerintah Inggris tidak suka. Dengan dibantu Pangeran Notokusumo,
tanggal 18 hingga 20 Juni 1812, pasukan Inggris yang dipimpin Jenderal Gillespie menyerbu istana Yogyakarta dan terjadilah pertempuran hebat. Namun, pasukan Inggris berhasil menguasai istana dan memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun tahta. Kesultanan diserahkan kembali pada Sultan Hamengkubuwono III, yaitu putra mahkota. Kemudian oleh Raffles, Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono II ditangkap dan diasingkan ke Pulau Pinang, kemudian dipindah ke Ambon. Pada tanggal 17 Maret 1813, pemerintah Inggris mengangkat serta membangunkan Istana Pangeran Notokusumo sebagai Pangeran Merdiko di bawah pemerintah Inggris dengan wilayah Kadipaten Pakualaman dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam. Tahun 1815 kekuasaan Inggris di Nusantara diserahkan kembali ke pemerintah Belanda. Tahun 1820, Bupati Madiun Pangeran Dipokusomo tidak aktif menjalankan roda pemerintahan dikarenakan sakit. Maka sesuai tradisi, jika penguasa berhalangan, dibentuklah perwakilan atau badan perwakilan. Pada waktu itu, Patih Raden Tumenggung Tirtoprojo yang menjadi pejabat Bupati Madiun. Penerus Trah Prawirodirjo yaitu Raden Ronggo Prawiro Diningrat waktu itu belum cukup dewasa.